DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Di Power Music Station kembali Aldi lagi di malam hari di DMC World bersama Anda. Seperti yang sudah kami informasikan di laman Facebook kami di DMC World, bahwa hari ini kami akan hadir dengan sebuah topik yang menarik dan juga tamu istimewa kita di malam hari di DMC World. Di studio kami sudah hadir tamu dari Kabupaten Bima, yaitu dari KPU Kabupaten Bima. Ada Bang Adi Supriyadi nih. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam, assalamualaikum pendengar DMC People. Iya, selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bang Adi Supriyadi ini merupakan Ketua Divisi SDM Permas dan Sosdiklim KPU Kabupaten Bima. Dan yang satu lagi yang tidak kalah ganteng ada dari Bawaslu Kabupaten Bima, yaitu Bang Ebit. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar berdua ini? Alhamdulillah. Ya, dari wajah yang fresh hari ini kayak bahagia gitu ya. Harus wajib sehat. Harus wajib sehat. Tahapan-tahapan ini tidak boleh sakit. Iya, betul sekali. Ya, sepertinya sudah bekerja keras dari awal sampai di hari ini DMCL, di mana bangsa kita hari ini DMCL akan memasuki konsultasi pemilu 2024, di mana nanti akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kota dan kabupaten di DMCL, termasuk di Bima hari ini di DMCL. Ya, karena begitu hiruk pikuknya pemilihan pada hari ini, sehingga membawa suasana yang begitu mencekam untuk kita semuanya. Dan tema yang coba kita usung pada malam hari ini di DMCL tentang generasi milenial cerdas berdemokrasi. Ada beberapa hal yang nanti akan coba kita bahas di DMCL. Anda yang di rumah yang lagi bersama kami, baik di laman Facebook maupun di frekuensi 102.4 Pelangi DMC. Aduh, sampai saking deg-degan ya, karena tanggal 14 Februari DMCL kita rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang menjadi idaman dan juga idola kita bersama di DMCL, yang tentunya akan membawa arah baik untuk Indonesia, kota dan juga provinsi. Aldi akan mulai ke Bang Adi dulu dah. Ya, terkait dengan generasi milenial ataupun Gen Z nih Bang Adi. Ya, dari DPT di Kabupaten Bima, kira-kira berapa presentasi pemilih Gen Z dan juga milenial yang masuk pada pemilu di tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Bang Aldi. Ya. Jadi kalau kita bicara soal generasi milenial, ini memang cukup menarik ya, karena pada kontestasi pemilu kali ini generasi milenial menempati persentase pemilih yang cukup tinggi. Iya, betul. Secara nasional, kemudian regional maupun di tingkat lokal. Kalau kita bicara dalam skup regional, tingkat provinsi, dari 3,9 juta pemilih di NTB itu, generasi milenial dan generasi Z itu menempati persentase hampir di angka 50%. Wow. Artinya hampir setengah dari pemilih itu generasi milenial. Ini tentu secara politis sangat besar bagaimana pengaruh generasi milenial. Tentu keberadaan generasi milenial ini akan menentukan arah bangsa dan arah masa depan daerah tercinta kita. Dalam skup Kabupaten Bima, pemilih kita itu DPT-nya sebanyak 395 ya, 395 ribu pemilih. Nah, presentasi pemilih generasi milenial itu di angka 34%. Wow, ini cukup besar sekali ya. Cukup tinggi. Mengingat generasi milenial ini
kalau kita melihat tren bagaimana sentuhan dan pendekatan dari para kontestan pemilu terhadap generasi milenial, kami melihat terus terang masih kurang. Padahal kalau kita membaca ini sebagai potensi kekuatan anak muda atau generasi milenial, generasi milenial ini kan lahir di tahun 1981 sampai dengan 1996. Nah, kalau Babaldi di antara usia interval ini masih generasi milenial kategorinya. Nah, sehingga ini menarik kalau kita bahas tentang generasi milenial, potensi yang tidak akan habis ketika dieksplor oleh penyelenggara dari aspek kita, kemudian dari aspek pemilih maupun dari aspek kontestan pemilu. Nah, ini tentu saja kami sebagai KPU Kabupaten Bima sebagai selaku penyelenggara teknis sangat berkepentingan bagaimana melakukan pendekatan terhadap generasi milenial dalam kaitan kita memberikan edukasi dan pendidikan pemilih. Nah, kalau generasi milenialnya sudah cerdas dalam berdemokrasi, tentu ini juga akan memberi sumbangsi dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu sebagai pengamat. Baik, ya artinya Anda sebagai generasi milenial di MCPL yang lagi dengerin kami di malam hari ini, ya suara Anda juga menentukan bagaimana baiknya untuk 5 tahun mendatang di MCPL. Jadi sangat disayangkan kalaupun Anda harus golput dan sebagainya, karena betul-betul bermanfaat sekali untuk bangsa dan negara kita tentunya. Ya, ngomong-ngomong tentang milenial, generasi Gen Z ataupun milenial, mereka itu ketika mau dikasih hak pilih itu masuk pada usia berapa kira-kira untuk minimal usia untuk memiliki hak pilih? Ya, untuk di tahun 2024 ini tadi yang saya sampaikan bahwa interval pemilih generasi milenial, kalau dalam klaster kategori pemilih itu kan ada pemilih pre-boomer, baby boomer, ada klaster pemilih Gen X, ada klaster pemilih generasi milenial. Nah, yang tadi masuk pada usia pemilih pemula itu dia masuk pada klaster pemilih Gen X, generasi X. Kalau milenial itu di tahun kelahiran 1981 sampai 1996, begitu klaster yang ditentukan oleh ahli. Ini akhirnya kemudian KPU membagi klaster pemilih ini, kemudian mempresentasikan jumlah pemilih, rasio jumlah pemilih generasi milenial di angka kelahiran 81 sampai dengan 96. Nah, kalau kita lihat di usia ini era teknologi kan sudah masuk di angka kelahiran 81 sampai 96. Sehingga pola pendekatan generasi milenial ini memang tidak boleh kita samakan dengan pola pendekatan generasi old atau generasi yang saya sebut tadi, generasi baby boomer atau pre-boomer yang lahir di atas tahun 40-an, 50-an gitu ya. Nah, sehingga inilah salah satu yang kami lakukan. Cara perlakuannya juga harus beda gitu. Harus beda. Salah satu yang kami pakai untuk saluran komunikasi dengan mereka selain melalui media sosial, media digital yang ada sebagai platform sosialisasi kami, kami juga menggandeng teman-teman dari media elektronik, kemudian radio seperti ini untuk menyampaikan pesan pemilihan kepada mereka. Oke, baiklah. Aduh, jadi Radio DMC patut berbangga hati juga DMCPL ini bagian sosialisasi KPU maupun Bawaslu DMCPL untuk Anda mungkin yang di luar sana yang belum tahu bagaimana proses perjalanan aturan yang coba dijalankan atau diberikan oleh KPU dan juga Bawaslu, termasuk bagaimana cara berdemokrasi generasi milenial pada hari ini DMCPL. Oke, baik, tadi dari KPU. Sekarang Aldi pengen ke anggota ke Bawaslu, di mana Bawaslu merupakan badan pengawas pemilu. Nah, hari ini sejak dalam masa kampanye sampai detik ini, kira-kira untuk pengawasan oleh Bawaslu ada nggak sih pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para politisi yang kemudian sanksi apa yang diberikan oleh Bawaslu ketika ditemui hal yang seperti itu? Ya, baik, terima kasih Bang Aldi. Bicara tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, tentu pelanggaran itu pasti ada. Namun dari sisi pelanggaran, karena pelanggaran dalam pemilu itu bukan saja bicara tentang pelanggaran pidananya. Di situ ada pelanggaran administrasi, bahkan ada pelanggaran etik. Nah, perlu saya sampaikan juga
dalam konteks pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri, bukan saja mengawasi para peserta pemilu. Nah, tapi yang diawasi oleh Bawaslu itu ya ada 3 komponen yang ada di dalamnya. Saja itu. Nah, komponen pertama itu adalah mengawasi peserta pemilu, yang di dalamnya ada partai politik, ada caleg yang diusung oleh partai politik. Itu yang menjadi ranah Bawaslu dalam mengawasinya. Nah, terus kedua adalah mengawasi masyarakat. Masyarakat itu kan banyak. Nah, tidak semua masyarakat itu memiliki kewenangan dan memiliki hak untuk bebas berkampanye. Ada masyarakat yang diperbolehkan, ada masyarakat yang dilarang. Nah, masyarakat yang dilarang itu seperti apa? Misalnya aparatur sipil negara, TNI dan Polri, pejabat BUMN, BUMD, semua itu dilarang dalam konteks melaksanakan kegiatan kampanye atau terlibat dalam politik praktis. Terus komponen ketiga itu adalah penyelenggara pemilu. Meski posisi kami ini sama dengan teman-teman KPU ini, tapi kami juga mengawasi. Apa yang diawasi itu adalah bagaimana proses yang dilakukan oleh KPU itu secara teknik melewati mekanisme aturan main. Karena tidak boleh proses pelaksanaan pemilu itu harus mengikuti mekanisme, tata cara proses pelaksanaan setiap tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini yang melakukan secara teknik itu adalah KPU. Tentu semua ini menjadi kewenangan kami, menjadi ranah kami untuk melakukan pengawasan. Nah, terkait dengan persoalan yang kita hadapi hari ini, karena masa kampanye ini masih berjalan. Masa kampanye ini akan berakhir pada tanggal 10 dan mulai tanggal 28 ini kan kampanye rapat umum. Nah, kita tahu semua bagaimana proses dinamika kampanye di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam proses kampanye itu tentu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, misalnya ada keterlibatan ASN, ada keterlibatan Kades, ada keterlibatan BPD, dan ada pihak-pihak yang dilarang tentu dalam undang-undang. Nah, semua itu kami awasi, kami proses. Nah, cuma memang yang perlu juga kita sadari secara bersama bahwa tanggung jawab untuk mengawasi pemilu itu secara undang-undang memang iya Bawaslu, tapi ada kewenangan publik, ada kewenangan masyarakat secara umum untuk mengawasi, untuk menyampaikan informasi kepada kami setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri. Nah, contoh kemarin ada kegiatan oknum caleg. Ditemukan oleh jajaran kami, ditemukan oleh Panwaslu kecamatan di salah satu kecamatan. Kami proses karena untuk pidananya di kami itu ada 3 lembaga yang tergabung di dalamnya, yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang di dalamnya ada penyidik kejaksaan dan ada penyidik kepolisian dalam rangka membahas tentang pidana pemilu. Dan sejauh ini sampai hari ini sedang proses pelaksanaan itu. Bahkan kami sudah melimpahkan ke kepolisian melimpahkan ke kejaksaan sehingga nanti sampai pada putusan pengadilan. Nah, itulah proses, karena proses pidana pemilu itu ada waktu, ada masa daluarsanya. Tidak seperti proses pidana umum. Nah, itu yang saya kira perlu dipahami secara seksama dalam konteks tugas dan kewenangan kami dalam mengawasi menangani pelanggaran gitu loh. Nah, kami juga di samping itu juga ada kewenangan, ada hak kami untuk melakukan pencegahan. Nah, karena kami sekarang lebih pada pencegahan daripada penindakan. Karena kami sadar mungkin kadang-kadang ada yang belum memahami aturan tentang tata cara pelaksanaan kampanye. Kami di situ menyampaikan informasi, menyampaikan sebagai usaha pencegahan yang kami lakukan. Sebagai usaha sosialisasi agar masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran, agar peserta pemilu juga tidak melakukan pelanggaran. Nah, saya kira itu yang menjadi tugas dan kewenangan kami dalam rangka melakukan pengawasan. Baik, dari Bawaslu sudah menjelaskan terkait tentang keseriusan anggota Bawaslu di MCPAL, Badan Pengawas Pemilu dalam menangani hal tentang pemilu ini, pengawasan yang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di MCPAL.
Jadi tidak semerta-merta kita harus menjadi sebagai sebuah candaan tentang mas kampanye ini di Sipol. Jadi Anda mungkin sebagai abdi negara, PNS, kemudian TNI dan sebagainya harus netral di Sipol dalam melakukan atau dalam proses pemilihan umum pada hari ini di Sipol. Tidak boleh yang namanya ada kampanye, Pak ya. Ya. Baik. Ya, kita masih akan lanjut di Sipol. Satu hal yang menarik yang bakal kita bahas tuntas pada hari ini. Setelah yang satu ini, Aldi akan kembali untuk Anda tetap di 124 Planet DMC, The Power Music Station. Hai Sobat Pemilih, inilah partai peserta pemilu serentak tahun 2024. Nomor 1, Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Partai Gerakan Indonesia Raya. 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4, Partai Golongan Karya. 5, Partai Nasdem. 6, Partai Buruh. 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 8, Partai Keadilan Sejahtera. 9, Partai Kebangkitan Nusantara. 10, Partai Hati Nurani Rakyat. 11, Partai Garda Perubahan Indonesia. 12, Partai Amanat Nasional. 13, Partai Bulan Bintang. 14, Partai Demokrat. 15, Partai Solidaritas Indonesia. 16, Partai Persatuan Indonesia. 17, Partai Persatuan Pembangunan. Dan nomor urut 21, Partai Umat. Ayo ikut menentukan nasib bangsa dengan menggunakan hak pilih kita pada hari Rabu 14 Februari 2024. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh, barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu? Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu tingginya luar biasa. Kesadaran ini kalau bisa jangan disalahartikan, jangan juga disalahgunakan, sehingga tidak ada transaksi yang sifatnya pragmatis tadi. Masyarakat hari ini juga harus ambil peran, karena politik ini kan bicara soal masa depan, soal harus dikeamanakan hidup kita, dan harus menentukan pilihan. Pilihannya beda itu urusan yang lain. Dan untuk menetapkan pilihan yang tepat, itu tadi, harus dengan kecerdasan spiritual. Soal money politik, saya selalu sampaikan, itu jangan nggak usah dianggap, karena tidak ada nilai sebenarnya.
diterima juga oleh masyarakat, juga tidak merubah hidupnya, tidak menjadi kaya gara-gara menerima, tidak menerimanya pun juga tidak ada nilai, karena jika juga tidak membuat dia miskin. Nah, kalau sudah dengan dasar pemikiran seperti ini, fungsi suara rakyat itu akan betul-betul menjadi menentukan, tapi tidak ditentukan dengan menerima atau tidak menerima uang. Kepada masyarakat, tunjukkan bahwa suara kita suara yang paling ditunggu, yang paling dicari oleh semua calon, tapi suara harus dengan berharga tinggi dan bernilai tinggi. Kalau dari segi Pak Ustadz bilangnya itu udah mulia lah posisi kita. Tapi sekali lagi terkait uang tadi itu tidak ada guna, tidak ada artinya. Karena sekali lagi saya ingin menegaskan, kalian menerima juga tidak membuat kaya, menolak pun tidak membuat miskin. Jadi tidak ada nilai apa-apa. Malah justru membuat kehidupan kita menjadi tidak berkah. Oke, baik, di MC Pal kembali lagi di 102.4 Planet di MC The Power Music Station. Hai, masih bersama Ali di MC Pal, masih bersama talk show kita bersama KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Bima di MC Pal. Tema yang sangat menarik yang coba kita usung di MC Pal yaitu generasi milenial cerdas berdemokrasi. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana ciri-ciri pemilih milenial ataupun Gen Z di MC Pal yang menjadi partisipan dalam pemilu pada tahun ini. Kemudian hari ini yang bisa kita lihat di MC Pal, partisipasi dalam pemilu itu bukan saja dilakukan oleh generasi old di MC Pal. Ya, termasuk Anda juga yang masih muda ini, Anda sudah mempunyai hak pilih, itu artinya suara Anda begitu berharga untuk menentukan masa depan ke depan di MC Pal. Nah, hari ini Audi pengen ke KPU lagi nih, Bang Adi. Ya, tentunya persiapan sudah dari lama sekali ya tentang untuk menghadapi pemilu tahun ini. Juli 2022. Dari bulan Juli 2022. Udah setahun lebih nih. Iya, ini persiapan yang tidak singkat ya. Tidak singkat ya, Mas Epal. Artinya sudah banyak sekali untuk momentum satu hari nih, 14 Februari. Betul. Nah, di mana dalam mencoba untuk menghadapi pemilu pada tahun ini, apa saja yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan edukasi tentang menghadapi pemilu pada tahun ini nih? Baik, jadi ada banyak hal yang sebenarnya jadi program dan kegiatan KPU ya dalam kaitan edukasi, kalau istilah kita sosialisasi pendidikan pemilih ya, yang sesuai dengan jobnya KPU, terutama divisi yang saya tangani, divisi STM, Parmas dan Sosdikli. Konsen kita dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ada dua kategori yang kita lakukan, pola pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama tentu saja pola pendekatan yang face to face, konvensional. Kita lakukan pola pendekatan tatap muka dengan masyarakat. Dengan apa? Dengan mengunjungi desa-desa, kemudian sosialisasi di kampus, sosialisasi di tempat-tempat strategis di masyarakat, dan juga berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat, mahasiswa, OKP, kemudian LSM dan sebagainya. Ini tentu sudah kita lakukan sejak setahun lebih yang lalu ya, karena bicara soal pendidikan pemilu dan sosialisasi itu dia tanpa henti, tidak mengenal waktu tahapan. Jadi bisa dilakukan kapanpun saja, dan bahkan di luar pemilu pun edukasi tentang kepemiluan dan demokrasi ini bisa tetap berjalan. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kita lakukan tentu saja pendekatan untuk generasi yang tidak mampu kita jangkau secara konvensional, atau mereka bukan segmentasinya yang harus dijangkau dengan segmentasi konvensional atau tatap muka. Siapa mereka? Mereka inilah yang kita kategorikan sebagai generasi milenial, generasi Z, generasi X. Maka pola pendekatan mereka tidak boleh kita lakukan secara konvensional atau tatap muka, karena biasanya mereka tipikalnya menurut penelitian ya, teman-teman yang masuk dalam konteks generasi X maupun Z ini atau generasi milenial,
mereka kurang suka dengan hal yang formal, kurang suka dengan pertemuan yang sangat serius, normatif gitu ya. Mereka lebih suka secara santai dan pendekatan dilakukan melalui media digital. Coba bayangkan ya. Ketika dihadapkan dengan situasi forum yang formal, mereka lebih senang lihat HP, nonton konten di HP. Maka inilah yang kita lakukan. Salah satu program yang kita gelar saat ini adalah roadshow keliling di radio, kemudian televisi, dan juga kita buat konten-konten kreatif untuk menjangkau generasi-generasi muda, generasi milenial ini, agar mereka lebih melek terhadap demokrasi dan mereka lebih aware terhadap urusan kepemiluan. Bahwa urusan pemilu ini bukan hanya urusan orang tua, seperti yang disampaikan Bapak Aldi. Anak-anak muda ini bertanggung jawab juga terhadap kualitas demokrasi, karena mereka ini sekali lagi di Kabupaten Bima ada 129.200 lebih pemilih yang masuk kategori pemilih milenial. Itu kan banyak sekali, 129.000 lebih. Akan sangat menentukan siapa yang jadi bupati, siapa akan jadi caleg, jelas itu dengan edukasi yang mereka terima, hal-hal pemahaman yang terkait dengan pemiluan yang mantap. Saya rasa itu akan menjadi modal bagi generasi muda untuk bekal mereka nanti menghadapi hari H pemungutan suara, hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Ya, karena memang tidak sedikit untuk kaum milenial pada hari ini yang masih terombang-ambing dalam memilih menentukan. Atau ada juga mungkin yang apatis ya, nggak mau terlalu tahu. Udahlah, biarin itu urusannya KPU, urusannya Bawaslu atau urusannya Jadi ini yang memang menjadi konsentrasi KPU dan juga Bawaslu untuk memberi pemahaman kepada mereka terkait dengan tidak seapatis itu untuk memilih, karena ini penentuan tentang bangsa negara kita ke depan. Bawaslu sampaikan tadi, apalagi kaitannya dengan politik uang ya. Generasi muda sekarang kalau disentuh dengan pendekatan finansial materi, ini jangan sampai langsung terjebak di situ. Ini akan menjadikan masa depan daerah, masa depan Indonesia juga akan seperti cara pandang yang pragmatis itulah. Dan nanti juga pemimpin yang akan kita hasilkan. Ini juga harus hati-hati nih. Ya, ini bagus sekali dia Musibal. Kemudian Aldi ke Bawaslu lagi dia Musibal. Ya, ngomong tentang generasi Z, Gen Z atau milenial ini seperti apa sih atensi oleh Bawaslu sendiri terhadap generasi muda pada pemilu tahun ini nih? Baik. Terima kasih Bang Aldi. Bicara tentang atensi kami terhadap generasi milenial atau Gen Z ini, pada prinsipnya kami juga sebenarnya memiliki program, yaitu bagaimana generasi Z itu kita ngajak untuk menjadi bagian dari proses pengawasan partisipasi gitu loh. Pengawasan pemilu partisipasi itu loh. Kami mengajak biar juga mereka mengetahui bagaimana proses berdemokrasi ini tidak saja yang menjadi tanggung jawab itu adalah para kontestan atau generasi tua, akan tetapi generasi muda, generasi milenial itu sangat menentukan masa depan demokrasi itu sendiri. Kenapa? Nah, generasi muda itu cara berpikirnya, wawasannya juga masih segar, masih luas itu. Sehingga proses berdemokrasi itu tergantung bagaimana kemudian mereka menyampaikan edukasi politik di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Nah, benar, bicara tentang partisipasi juga yang paling tinggi itu adalah ada di generasi Z. Begitupun ke kami, yang paling menentukan terhadap proses pelanggaran semua untuk menyampaikan informasi dan laporan itu, yang paling peduli itu adalah generasi milenial. Cuman selama ini lebih condong generasi milenial ini untuk memahami bagaimana kemudian menyampaikan persoalan pelanggaran itu sangat minim gitu loh, sangat minim. Entah itu mungkin mereka apatis atau tidak mau tahu dengan persoalan pelanggaran, atau memang mereka acuh tak acuh gitu. Nah, maka kami sering katakan dalam hal konteks berdemokrasi itu, ayo kita sama-sama mengawasi pemilu itu. Nah, karena yang bertanggung jawab mengawasi pemilu itu bukan saja kami sebagai Bawaslu, okelah kami yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi kami membuka diri. Siapapun bisa mengawasi pemilu ini.
apalagi generasi Z, generasi milenial. Malah justru kami ngajak, Bagus gitu ya. bagus, kami ajak menjadi bagian untuk menjadi pengawas partisipasi gitu, sehingga proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat itu, nah ada kaitan dengan persoalan money politik. Nah, Sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran itu. Nah, bukan persoalan pemilu itu ada uang nyoblos orang, tidak gitu. Tapi ini persoalan masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu sesungguhnya ada di tangan generasi muda. Nah, generasi muda lah yang bisa memberikan pendidikan politik, edukasi politik, bahwa larangan-larangan terhadap proses berdemokrasi itu ada hal yang dibatasi, ada hal yang diperbolehkan, ada hal yang tidak diperbolehkan. Nah, hal itu adalah peran generasi muda, peran generasi Z sangat kami harapkan dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini dalam rangka bagaimana kemudian penegakan keadilan pemilu itu mampu kita wujudkan melalui tangan-tangan pemuda ini. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Menyambung dari apa yang disampaikan tadi, memang generasi muda mempunyai ide dan gagasan yang masih amat segar ketika mampu untuk menjadi partisipan dalam pemilih untuk tahun ini. Termasuk apa yang disampaikan tadi, mengawasi isu-isu yang berkembang pada hari ini, termasuk money politik. Nah, seperti apa ketegasan dan juga pengawasan yang dicoba diberikan oleh Bawaslu terhadap isu yang berkembang hari ini tentang money politik yang mohon maaf dilakukan oleh beberapa orang di luar sana, para politisi yang coba melakukan hal ini. Baik, Bang Aldi. Jadi gini, bicara tentang money politik itu adalah sesuatu hal yang saya kira bukan menjadi rahasia bagi semua orang. Money politik itu sudah anggap menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para kontestan, apalagi di pileg. Namun, lagi-lagi kami katakan, kami ini sesungguhnya memiliki satu pasang mata dan telinga pada tingkat desa, 3 pasang mata dan telinga pada tingkat kecamatan untuk mengawasi ratusan masyarakat. Nah, itu tentu kami memiliki kekurangan. Nah, bicara tentang hal itu, karena money politik ini, kalau saya istilahkan, nggak ada orang maling itu yang terang-terangan. Orang itu pasti bersembunyi. Karena ibaratkan seperti itu. Karena tidak mungkin juga transaksi money politik itu dilakukan secara terang-terangan. Maka kami informasi daripada generasi muda yang melihat secara langsung itu sangat kami butuhkan agar kami juga bisa bersikap gitu loh. Nah, karena money politik juga itu sesuatu yang dilarang. Cuman tadi kita memang susah untuk membuktikan, susah untuk melihat secara langsung gitu. Karena misalnya ketika kami menemukan money politik, karena ini bicara hukum, negara hukum, kami terbentur dengan saksi, kami terbentur dengan pembuktian. Nah, kan susah juga di situ. Sehingga memang jika memang kami selama ini membuka diri, bagaimana masyarakat mengetahui, melihat terhadap proses money politik, ayo bersama kami, sampaikan laporan, siapkan pembuktian. Nah, karena bicara hukum itu tidak bicara berdasarkan logika, tidak bicara berdasarkan semau gue. Karena bicara hukum itu adalah bicara pembuktian, bicara fakta, bicara unsur, kan itu. Nah, itu yang bicara tentang money politik. Jadi Anda di rumah di Unswal sudah seperti apa disampaikan Bawaslu, Anda juga bisa untuk ikut mengawasi tentang bagaimana jalannya pemilu pada tahun ini di Unswal, agar kita sama-sama bisa menikmati pemilu dengan hasil yang maksimal. Tentunya proses perjalanannya pun harus maksimal di Unswal. Masih kami akan kembali untuk Anda di Unswal, tetap di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station, sesaat lagi. Hai Sobat Pemilih, inilah partai peserta pemilu serentak tahun 2024. Nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Partai Gerakan Indonesia Raya. 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4, Partai Golongan Karya.
5. Partai Nasdem. 6. Partai Buruh. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 8. Partai Keadilan Sejahtera. 9. Partai Kebangkitan Nusantara. 10. Partai Hati Nurani Rakyat. 11. Partai Garda Perubahan Indonesia. 12. Partai Amanat Nasional. 13. Partai Bulan Bintang. 14. Partai Demokrat. 15. Partai Solidaritas Indonesia. 16. Partai Persatuan Indonesia. 17. Partai Persatuan Pembangunan. Dan nomor urut 21. Partai Umat. Ayo ikut menentukan nasib bangsa dengan menggunakan hak pilih kita pada hari Rabu 14 Februari 2024. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh, barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Abisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bimin ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Salam DMC people. Saya Haja Nurhaida Sarujin. Dengarkan terus radio kesayangan kita semua, Planet DMC FM, dan pantau terus beranda Facebooknya. Jaya terus Planet DMC. Planet DMC 102,4 FM. The Powerful Station. Ya, selamat dari sini, salam malingamena panitia Siake, kembali lagi pada di Haba, kita bersama Siake. Haba, mata langsung di limakini.com. Jadi karena kami sudah lebih kurang 40 menit dan sebab kebersamaan kami bersama Anda di malam hari ini, baik di jalur Facebook maupun di frekuensi kami di 102.4 Planet DMC bersama KPU Kabupaten Bima dan juga Bawaslu Kabupaten Bima hari ini di MCPL yang coba membahas tentang bagaimana sih peran generasi milenial yang cerdas berdemokrasi. Bersama Bang Adi dan juga Bang Abid pada hari ini MCPL yang sudah membahas tentang serangkaian yang persiapan pemilu pada hari ini di MCPL. Baik, Aldi kembali ke KPU Kabupaten Bima, Bang Adi, di mana pada hari ini di MCPL pada pemilu tahun ini jumlah DPT yang terdaftar pada Kabupaten Bima itu sebanyak berapa sampai hari ini? Ini perlu kami koreksi juga, apa yang kami sampaikan tadi 39 lebih itu ya, bahwa DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Juni pada tahun 2021
2023 ya, 3 yang lalu itu sebanyak 376.525. Betul ya Pak Anggota Bawaslu. Dan pada saat penetapan itu juga bersama dengan teman-teman partai politik dan Bawaslu yang juga ikut menyaksikan proses penetapan itu. Ini tentu saja jumlah pemilih yang tidak sedikit ya, karena luasnya wilayah Kabupaten Bima itu ada 18 kecamatan dan 191 desa. Jadi perlu kami informasikan juga sebagai referensi teman muda semuanya, para sahabat pemilih, bahwa di Kabupaten Bima itu ada 45 kursi untuk legislatifnya dibagi dalam 6 dapil. Nah, ini penting sebagai pengetahuan juga untuk teman-teman pemilih. Kemudian dari 6 dapil ini sekali lagi tadi dengan jumlah alokasi kursi 45 kursi. Jadi banyak anggota calon legislatif yang sekarang bertebaran, tapi kursi yang direbutkan 45 kursi. Nah, kemudian kontestan di tingkat pusat, nah saat ini juga bersamaan ya dengan talkshow kita malam hari ini juga berlangsung debat ya untuk sesi yang keempat. Tentu teman pemilih juga sangat kami rekomendasikan untuk terus mengikuti perkembangan politik nasional, karena sudah ditetapkan oleh KPU RI ada 3 pasangan calon yang diusung oleh masing-masing gabungan partai politik di 3 paslon tersebut. Di tingkat pemilihan Dewan Perwakilan Daerah kita di NTB ini terdapat sebanyak 22 calon anggota DPD. Ini yang non partai, Bapak Aldi, non partai. Jadi kalau teman-teman muda melihat ada baliho atau spanduk yang fotonya cuma orang, karena memang itu DPD, jadi tidak ada partai politik pengusungnya, dia perwakilan daerah, dia bukan perwakilan politik. Dapilnya adalah dapil NTB. Nah, kemudian untuk tingkat provinsi, DPRD provinsi kita ini masuk di zona 6 atau dapil 6 untuk pemilihan DPRD tingkat provinsinya dengan jumlah alokasi kursi yang akan diperebutkan oleh calon anggota legislatif provinsi itu sebanyak 11 kursi. Nah, di tingkat RI untuk DPR RI-nya jumlah alokasi kursinya secara regional ya, untuk dapil wilayah Pulau Sumbawa itu kalau dapil kita untuk DPR RI hanya ada 3 kursi nanti yang diperebutkan oleh calon anggota DPR RI. Jadi begitu banyak kontestan yang maju, tapi yang diperebutkan cuma 3, hanya 3. Jadi itulah politik ya. Nah, saya ingin juga menyentuh teman-teman generasi milenial bahwa hari ini KPU Kabupaten Bima tengah melaksanakan tahapan yang secara paralel juga berjalan bersamaan. Tadi yang disinggung oleh anggota Bawaslu Bang Ebit, yang pertama adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini telah berjalan atau telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 kemarin, Bapak Aldi, dan dilaksanakan selama 75 hari sampai nanti tanggal 10 Februari tahun 2024 ini. Sisanya 3 hari masa tenang, jadi nggak boleh ada yang kampanye, nggak ada yang lalu lalang atau apalagi bagi-bagi sembako dengan embel-embel politik. Nah, nanti disemprit sama Bawaslu. Kemudian di tanggal 21 ini, tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 itu masuk metode kampanye yang kita kenal dengan metode kampanye akbar, atau dalam peraturan KPU itu disebut dengan metode kampanye rapat umum. Jadi di tahapan metode kampanye ini partai politik atau pasangan calon presiden wakil presiden ini bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang dalam satu masa dan kesempatan di lapangan atau di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU, lokasi-lokasinya sampai tanggal 10 Februari sampai tanggal 10 Februari. Jadi nanti pilihannya di lapangan-lapangan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima untuk dipakai untuk rapat kampanye. Jadi disitulah ruang generasi milenial tinggal nanti mau memilih, mau memilih berperan sebagai penyelenggara, karena hari ini terserah Bapak Aldi, kalau kita ukur rasio teman-teman generasi milenial yang bergabung sebagai penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kecamatan, desa, dan tingkat TPS, bisa dibilang 90% generasi milenial semua yang ngisi.
penyelenggara ini dari aspek penyelenggara. Ya termasuk saya sendiri kan kelahiran 88, artinya masuk di generasi milenial. Nah saya kira di Bawaslu juga jajarannya banyak diisi generasi milenial. Yang kedua, teman-teman generasi milenial ini bisa berpartisipasi tidak saja menjadi penyelenggara tapi juga menjadi bagian dari pengawas yang tadi sampaikan. Nanti akan diulas oleh Bang Ebit. Dan yang ketiga, dia juga bisa ikut serta sebagai kontestan pemilu. Nah, kita tahu kontestan pemilu saat ini calegnya muda-muda kan, generasi milenial yang segar-segar. Nah, ruang partisipasi ini saya kira sangat presentasi sangat tinggi sekali diisi oleh generasi milenial. Ini membuka secerca harapan baru buat kita bahwa ke depan ini memang generasi dari zaman ke zaman ini akan didominasi peran generasi milenial. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi tren yang positif ya, bahwa ke depan itu generasi milenial akan mengambil banyak panggung dan peran-peran strategis. Saya kira itu Pak Baldi. Oke, baik. Nah, ini juga menjadi bagian kesempatan dan juga kans untuk para milenial di Municipal untuk ikut berpartisipasi, bukan saja sebagai partisipan di Municipal, tapi banyak di luar sana yang mencoba mengisi peluang ini sebagai politisi di Municipal. Terkait dengan politisi ini, di mana saya melihat ada beberapa politisi yang enggan menggunakan hanya menggunakan baliho dan enggan menggunakan media sosial sebagai media kampanye. Sementara Gen Z ataupun generasi milenial itu lebih kepada teknologi ataupun media sosial, banyak sekali yang menggunakan. Nah, ada apa nih? Kenapa gitu? Ya, kalau kita lihat ini memang di Bima ya khususnya. Kalau lihat mungkin daerah yang lain, saya kira trennya sangat kompetitif ya dalam menggunakan media digital, konten-konten kreatif yang digarap oleh anak muda, oleh generasi milenial cukup banyak di luar-luar daerah sana. Memang di Kabupaten Bima ini tren penggunaan media digital di level generasi milenial sudah semakin tinggi, terutama Facebook ya. Kita lihat pengguna Facebook di Bima ini luar biasa. Dari yang positif sampai negatif ada semua di pengguna media sosialnya. Nah, ini yang menurut kami belum dimaksimalkan memang oleh teman-teman dari kontestan partai politik maupun caleg ya. Kalau kita lihat trennya di KPU Kabupaten Bima itu kan dalam hal sosialisasi dan dia menggunakan sebagai media atau wadah iklan, dia harus mendaftarkan akunnya secara resmi ke KPU. Ada yang didaftarkan di KPU itu, padahal kita minta maksimal satu platform media sosial itu bisa 20 loh Pak Baldi. Tapi yang mereka daftarkan itu hanya 1, 2, 3 paling tinggi itu. Nah, itu kan sayang sekali tidak disentuh di wilayah ini. Kami melihat sih masih pada tren yang masih belum dimaksimalkan karena mereka sendiri mungkin dari tim paslon atau partai politik dan para caleg ini belum melirik generasi-generasi milenial ini sebagai tim kreatifnya. Ini ke depan yang kita harapkan bahwa ruang digital ini harus dimanfaatkan, bukan hanya penyelenggara tapi teman-teman peserta pemilu harus membutuhkan media digital ini untuk menyentuh suara generasi milenial. Karena saya ulangi lagi, presentasinya 34% di Kabupaten Bima ini. Ada 129.000 lebih pemilih milenial yang harus dijangkau. Iya, jadi itu menentukan loh. Jadi ya paling tidak kita mencoba untuk memberikan dan juga memfasilitasi apa kemauan milenial pada hari ini, termasuk menggunakan media sosial sebagai bentuk kampanye yang tentunya yang sehat. Nah, terkait dengan milenial ini, anggota Bawaslu sudah memberikan kesempatan kepada generasi milenial ataupun generasi Z untuk menjadi pengawas pemilu. Artinya di tengah masyarakat sudah diberikan kesempatan tentang hal ini. Ketika mereka melakukan ataupun sudah memberikan dan juga membantu Bawaslu, apa yang mereka dapatkan? Jadi bicara mereka yang didapatkan dari Bawaslu khusus menjadi penyelenggara pada tingkat bawah, misalnya di tingkat kecamatan atau tingkat desa, bahkan pada tingkat TPS, tentu bicara tentang yang didapatkan itu kan tentu variatif. Ada yang ya secara finansial ya tidak munafik lah, ada gaji, honor dan seterusnya. Tetapi mereka juga
perkembangan akhir-akhir ini generasi milenial ini sangat mendominasi dalam penyelenggara khusus di jajaran kami pada tingkat kecamatan. Nah, artinya partisipasi generasi milenial di penyelenggara pemilu juga cukup tinggi. Bahkan kami saja di perekrutan pengawas tempat pemungutan suara ini hampir 90% itu adalah generasi Z. Generasi Z yang mendominasi. Padahal kalau bicara masa kerja mereka tidak nyampe sebulan, tapi begitulah. Animo masyarakat, animo generasi Z ini, generasi milenial ini cukup tinggi, khusus di penyelenggara pemilu. Nah, begitupun di kecamatan. Saya katakan kalau di tingkat kecamatan ini, kalau dilihat dari rasio angka umur itu, mulai dari 81 sampai 96, ini bisa saya katakan 95% ini generasi milenial yang mendominasi jajaran kami di bawah. Nah, artinya dalam konteks demokrasi ini, nah, dilihat dari sisi partisipasi di penyelenggara pemilu, partisipasi di peserta pemilu, ini didominasi oleh generasi milenial. Nah, artinya ada kesadaran tersendiri oleh generasi milenial itu sendiri. Cuma memang kalau dilihat dalam konteks kekinian terhadap proses demokrasi ini, masih ada rasa apatis oleh generasi milenial itu sendiri dalam hal bagaimana kemudian mengawal demokrasi ini. Nah, di situ kekurangannya. Karena kadang-kadang justru yang menjadi bagian dalam politik praktis, dalam pragmatis politik itu, ya kebanyakan pelaku itu generasi milenial juga gitu. Karena menjadi tim sukses, bermain praktis dan seterusnya, itu generasi milenial juga. Nah, tentu dalam hal ini cara pendekatan pun sebenarnya ini harus ketemu sama-sama generasi milenial ini, baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi-sisi ya generasi milenial yang ada di kecamatan, desa dan seterusnya, dalam rangka sama-sama bagaimana kemudian cara mendiskusikan, mengedukasikan persoalan politik sehingga ini tidak terjadi pelanggaran, karena memang pelaku money politik juga itu kebanyakan generasi milenial juga. Yang dipakai untuk para caleg itu rata-rata generasi milenial. Nah, saya kira itu yang saya lihat, bahwa memang keterlibatan generasi milenial hari ini cukup tinggi, baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun dari sisi peserta pemilu itu sendiri. Saya kira itu. Terkait apa yang disampaikan tadi, kembali lagi tentang money politik ini. Di mana suara pemilih adalah suara Tuhan, seperti kata apa yang disampaikan oleh Haji Sutarman. Ini Aldi pikir sebuah dilema ini, Bang Ebit. Ketika ada politisi yang melakukan politik uang, kemudian diberikan kepada masyarakat, dia ini mau tidak menerima, dia butuh, tapi mau dibilang nggak menerima, sangat dilematis banget ya. Nah, bagaimana Bawaslu melihat fenomena yang terjadi pada hari ini nih? Ya, baik. Fenomena ini kalau kita pandang sebagai persoalan pelanggaran dalam pemilu, itu memang pelanggaran. Karena money politik ini ya sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Tetapi ada fakta kemudian yang terjadi bahwa persoalan money politik itu adalah persoalan yang sangat mistis. Kita dengar tapi kita tidak mampu melihatnya. Kita dengar ceritanya kemana-mana. Cerita kan bicara hukum itu bukan persoalan bicara cerita, tapi bicara fakta. Nah itu. Nah, sehingga memang hari ini ya masyarakat ada yang menyatakan aji mumpung kapan lagi 1 kali dalam 5 tahun. Nah itu, ini berbondong-bondong. Ya, bahkan di kuping kami mendengar mainannya berapa, bayarnya berapa. Iya, ada yang main sekian bercerita.
Tapi kami juga mau katakan, mau bertindak, walaupun kami ini menyatakan bahwa ini informasi awal, tapi fakta terhadap itu sulit sekali kami temukan gitu. Ya karena sudah canggih semua sekarang, sudah cukup canggih gitu. Nah ini saya kira yang menjadi PR dan tanggung jawab kita semua. Nah kesadaran memberikan kesadaran pada pemilih itu sangat penting. Bagaimana proses demokrasi ini kita letakkan pada proses demokrasi yang baik, sehingga masa depan generasi muda, masa depan bangsa juga sangat ditentukan oleh hari ini. Iya, tapi dirasa tidak adil, Bang Ebit, ketika kita mencoba untuk menyadarkan pemilih saja tanpa ada edukasi juga untuk politis. Iya, kan jadi gini, kadang-kadang saya pikir tidak boleh menyalahkan satu pihak, baik pemberi maupun penerima. Tapi ini adalah satu dinamika yang sudah menjadi kebiasaan. Nah itu, jangankan pemilihan legislatif, pemilihan RT aja money politik gitu. Ini fakta. Ini fakta. Makanya saya kira persoalan money politik ini tidak cukup sampai pada kita bicara dalam konteks tugas dan tanggung jawab kita di penyelenggara pemilu. Tapi ini adalah dalam konteks tanggung jawab kita semua dalam rangka memberikan kesadaran, baik itu kepada masyarakat maupun kepada caleg. Tapi gini juga Bang Aldi, caleg itu mau menang, itu masalahnya. Tidak semua caleg itu ada uang, tidak semua caleg banyak uang. Betul sekali. Nah kenapa ini fakta? Kenapa kemudian para caleg ini yang selalu terpilih itu adalah orang yang berduit, tanpa memandang tingkat pendidikan, kemampuan, ilmu dan pengetahuan. Nah itu artinya sangat mendominasi juga yang banyak uang itu selalu terpilih. Nah itu persoalannya. Nah ini juga hal yang saya kira menjadi hal yang sudah lumrah dalam proses berdemokrasi di saya kira di Kabupaten Bima dan hampir di semua daerah. Hampir semua. Itu yang kami lihat. Cuma kami juga tidak akan pernah putus asa dalam hal bagaimana kemudian melakukan usaha pencegahan dan penindakan terhadap proses pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan ataupun pemilih itu sendiri. Saya kira itu. Oke, baik, luar biasa ini. Keren sekali. Bawaslu Kabupaten Bima selain mencoba untuk tetap melihat dan juga mengawasi, DMCFAL akan menindak juga tentang terkait beberapa kejadian ataupun kejanggalan, bahkan penemuan yang coba ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima. Ya, saya kira ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota lain di DMCFAL dalam hal penyelenggaraan pemilu pada tahun ini. Terakhir, kira-kira seperti apa tips-tips yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk pada generasi Z dan juga milenial pada hari ini oleh KPU Kabupaten Bima? Baik, konteks generasi milenial ini sangat besar, potensi yang perlu dieksplor ya. Kalau dieksplor secara positif, tentu ini akan menjadi hal yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Bima. Maka apa yang disampaikan oleh Bawaslu tadi tentang kaitan dengan money politik, maka generasi milenial hari ini harus terdepan menjadi generasi yang anti money politik, harus menjadi garda terdepan bagi generasi yang lainnya untuk menyuarakan bahwa money politik ini adalah sesuatu yang berbahaya dan akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Karena apa yang dilakukan oleh kita hari ini sebagai pemilih, terutama generasi milenial, ini akan menentukan siapa yang akan jadi pemimpin kita. Kalau pemimpin kita dihargai secara pragmatis dengan pendekatan finansial, money politik, maka juga jangan berharap banyak terhadap pemimpin yang nanti akan kita pilih. Maka sekali lagi ini menjadi harapan kami bahwa generasi milenial harus ada di segala lini menyuarakan hal-hal yang normatif, hal-hal yang menjadi nilai-nilai
ketimuran kita, menjadi nilai-nilai kebimaan kita, bahwa sesungguhnya kita bina orang yang beradab, kita bina orang yang memegang nilai-nilai prinsip spiritual yang tinggi. Betul. Yang tentu diajarkan para orang tua kita. Money politik tentu bukan bagian dari kita. Betul. Maka ini harus diberikan demarkasi bahwa kita orang Bima tidak akan masuk di dalam urusan money politik ini. Baiklah. Itu saya kira jadi pesan terakhir buat generasi muda. Oke, baik, luar biasa. Itu dari KPU. Seperti apa harapannya dari Bawaslu Kabupaten Bima terhadap untuk generasi Z dan juga milenial pada hari ini yang akan menjadi yang sudah punya hak pilih? Baik, saya kira harapan kami di penyelenggara pemilu terhadap generasi milenial ini, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengawal demokrasi ini, mengambil bagian masing-masing. Mari kita letakkan demokrasi ini sebagai tanggung jawab kita semua, agar proses ini di tahapan terakhir ini bisa kita wujudkan pemilu yang berkualitas, pemilu yang benar-benar berdemokrasi, sehingga pemimpin itu pemimpin yang diharapkan oleh rakyat, bukan pemimpin kalau saya istilahkan yang lahir dari money politik, yang lahir dari money politik atau karbitan, karena itu bisa dipertanggungjawabkan nanti. Nah, saya kira itu yang menjadi pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Adi dan juga Bang Ebit yang sudah bersama kami di MCPAL pada hari ini di talkshow dengan tema generasi milenial mampu berdemokrasi di MCPAL. Ya, untuk Anda di MCPAL yang sudah menyaksikan kami di laman Facebook kami juga terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala sesuatu yang sudah kami hadirkan pada hari ini. Semoga ini akan menjadi wawasan Anda, menambah ilmu pengetahuan Anda dalam memilih, dan Anda sudah menentukan bagaimana kriteria dan juga pemimpin masa depan Anda di MCPAL. Terima kasih lagi Bang Adi, terima kasih Bang Ebi, terima kasih. Semoga lain waktu kesempatan kita akan ketemu lagi. Dan demikian pertemuan kita pada hari ini di MCPAL. Dari Villa Kosambo, Mandit 3 Kota Bima, Aldi bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau gaten aja deh. Planet DMC 102,4 FM. Iya, bareng online. The Power